Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk praktikum di serologi golongan darah. Nah, ini saya buatkan pengantar sebelum kita masuk ke lab serologi golongan darah karena ada beberapa perbedaan. Walaupun sebagian besar sudah sama mengenai penerapan protokol kesehatan. Nah, untuk ketentuannya silakan baca petunjuk praktikum atau modul sebelum kalian masuk ke lab. Dikarenakan pembatasan waktu kalian di lab, oleh sebab itu untuk mengefisienkan waktu, silahkan pelajari dulu bahan yang mau kita praktikumkan. Untuk mapping jadwal sudah saya berikan dan untuk materi juga sudah saya berikan sebelumnya mengenai materi yang akan kita praktekkan pada hari tersebut. Oleh sebab itu silahkan dibaca lagi. Kemudian yang kedua, tetap patuhi ketentuan memasuki laboratorium. Sesuai dengan pengantar yang sudah saya sampaikan. Kemudian silahkan masuk ruangan laboratorium sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bila ada perubahan, misalnya ada yang tukar jadwal, silahkan lapor ke pembimbing praktikum. Kemudian setelah masuk ruangan, segera persiapkan alat dan bahan. Nanti akan kita bahas alat dan bahan apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang sudah dipersiapkan. Tetap terapkan protokol kesehatan selama praktikum. Untuk alat yang dipersiapkan oleh mahasiswa, ini ada tabung reaksi, gelas NaCl dan air beserta isinya, kemudian tempat limbah cair yang infeksius, serta alat lain yang diperlukan. Misal kalian memerlukan gelas tile atau bioplate, nah silahkan bisa dipersiapkan sendiri. Untuk alat yang sudah kita persiapkan, itu adalah box serologi. Nanti akan kita persiapkan di meja. Nah, silahkan nanti dipakai bergantian. Jadi satu anak satu box serologi, tetapi untuk kelompok selanjutnya nanti juga akan memakai box serologi yang sama. Oleh sebab itu, ketika kalian selesai praktikum, box serologi tetap ada di tempatnya. Kemudian tempat limbah padat yang infeksius juga kita siapkan. Jadi nanti dari awal sampai akhir menggunakan limbah padat infeksius yang sama, karena tidak begitu banyak ya limbah padat infeksius. Tetapi untuk yang limbah cair infeksius silahkan dibuang masing-masing. Kemudian botol semprot juga sudah kita persiapkan untuk menyingkat waktu kalian ketika masuk ke laboratorium. Selanjutnya, saat praktikum, silahkan kerjakan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk dari dosen. Nanti ketika kalian sudah siap praktikum, akan kita berikan pengantar sedikit mengenai praktikum yang akan dilakukan. Kemungkinan nanti akan ada pemotongan-pemotongan langkah yang mungkin kalian seharusnya sudah bisa melakukan, yang seharusnya kalian sudah bisa melakukan, misalnya contoh persiapan sampel darah. Dan nanti mungkin akan kita potong langkahnya, kita sudah persiapkan sel darah merah yang cuci, yang siap dibuat suspensi, sehingga kalian hanya tinggal membuat suspensi saja, kemudian melakukan pemeriksaan. Kemudian akan kita berikan checklist yang sudah disediakan, karena modulnya untuk yang gasal ini tidak kita cetak, jadi nanti akan kita berikan draftnya, akan kita berikan PDF-nya, filenya, sehingga tidak kita cetak. Oleh sebab itu ketika praktikum kita akan memberikan checklist yang bisa kalian isi sebagai wujud juga langkah kerja. Kemudian gunakan waktu seefisien mungkin. Silahkan kalian merencanakan apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu kemarin di laporan praktikum saya minta kalian menceritakan kira-kira langkah apa saja yang akan kalian lakukan nanti di laboratorium. Nah, ini sebagai bayangan kalian ketika
nanti benar-benar masuk ke laboratorium, itu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak bingung mau ngapain. Kemudian setelah selesai, segera bersihkan alat-alat yang kalian pakai tadi, yang kalian persiapkan sendiri tadi, misalnya seperti tabung, rak tabung, kemudian alat-alat lain yang diperlukan, kemudian pembuangan limbah, nah itu silakan dibersihkan sendiri. Kemudian untuk laporan, itu silahkan ditulis tangan pada buku yang seperti biasanya. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan format laporan seperti yang sudah tertulis di modul. Usahakan isi laporan lengkap, singkat dan jelas. Tidak usah terlalu panjang, tapi isinya lengkap. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, silahkan bisa didiskusikan lewat grup chat. Nah, untuk pretest akan kita lakukan secara daring. Baik, itu saja untuk pengantar praktikum di serologi golongan darah mengenai pembelajaran, mengenai laporan. Memang kita masih menggunakan dua sistem, menggunakan blended learning untuk luring dan daring untuk praktikum ini. Bila ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup chat. Terima kasih. Semoga besok lancar ketika kita praktikum sampai selesai dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.